Yang terhormat Karobiatul Adawiyah selaku Ketua Pelaksana Katalis 2021, dan yang terhormat seluruh peserta pada workshop kita pagi hari ini yang bertemakan pembuatan sabun dari minyak jelantah. Pertama-tama perkenalkan, saya Tasya Mega Putri dari Kimia UI 2020 selaku MC pada acara workshop pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu bermanfaat dari pemateri kita yang luar biasa. Meski sayangnya harus kita laksanakan secara online. Semoga kita semua selalu sehat dan berada di bawah perlindungannya. Workshop ini merupakan salah satu acara dari serangkaian webinar yang diadakan oleh Katalis Universitas Indonesia. Dan untuk workshop kali ini, Katalis berkolaborasi dengan Kertabumi Recycling Center. Workshop kita pada hari ini, pengolahan minyak jelantah menjadi sabun, yang selaras dengan tema Katalis 2021, yaitu Small Steps Toward Environmental Sustainability. Menjaga lingkungan adalah kewajiban semua dan bersama. Dan melalui workshop kita hari ini, kita akan mempelajari ilmu baru sebagai usaha kita menjaga lingkungan, yaitu dengan mengolah limbah minyak jelantah jadi suatu produk yang bermanfaat dan ekonomis. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib acara workshop pada pagi hari ini. Pertama, nama peserta dalam workshop harus menggunakan nama yang terdaftar, bukan nama perangkat atau nama instansi. 2. Peserta dapat memasuki Zoom 15 menit sebelum workshop dimulai dan selambat-lambatnya 15 menit setelah workshop dimulai. 3. Peserta diharapkan untuk tidak membagikan hal yang tidak berkaitan dengan peserta diharapkan untuk tidak membuat gaduh dan menanggung jalannya workshop yang dilangsungkan secara online. Peserta diharapkan untuk tidak membagikan link shop ke pihak manapun tanpa izin panitia. Peserta diharapkan untuk menonaktifkan suara atau mute selama workshop berlangsung. 7. Peserta diperbolehkan untuk mengaktifkan kamera selama proses workshop berlangsung. 8. Sertifikat akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti workshop dari awal dan link daftar hadir akan dibagikan di akhir workshop sekaligus dengan link evaluasi kegiatan untuk berjaga-jaga peserta layar dan menampilkan bukti mengikuti workshop untuk diserahkan kepada admin apabila terjadi kendala dalam pengisian link presensi dan evaluasi. 10. Peserta yang tidak mengisi daftar hadir diakhirkan sertifikat. 11. Di akhir pelaksanaan workshop, peserta diharapkan dapat menghidupkan kamera saat sesi foto. Dimohon untuk semua peserta dapat mematuhi tata tertibnya ya. Nah, untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan, berikut saya bacakan mekanismenya ya. 1. Sesi tanya-jawab akan dimulai di akhir workshop. 2. Peserta workshop dapat bertanya dengan mengklik raise hand. Ketiga, pertanyaan dibatasi untuk 3 orang pertama yang mengklik raise hand. 4. Peserta workshop dapat mengajukan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh MC. 5. Pertanyaan dapat dilakukan dengan suara ataupun melalui fitur chat. Nah, untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya, jangan lupa ya mekanismenya. Nah, saya mau menginfokan nih teman-teman bahwa setelah sesi tanya-jawab akan diadakan kuis mengenai materi yang disampaikan. Adapun ketentuan pelaksanaan kuis kita pada hari ini yaitu 1. Semua peserta disarankan untuk mengikuti kuis. 2. Kuis dilakukan di akhir sesi setelah sesi tanya-jawab. 3. Kuis akan dilakukan di mentimentor.com. 4. Username yang digunakan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam workshop. 5. Untuk 3 perangkat tertinggi akan ada reward berupa saldo OVO atau GoPay. Nah, saya juga ingin menginfokan nih teman-teman, bahwa selain ada reward berupa OVO atau GoPay untuk pemenang kuis, masih ada kabar bahagia nih, bahwa akan ada door prize dari Kertabumi Recycling Center nih. Akan ada 2 door prize untuk 2 pembuat sabun terbaik. Cara buat dapetin door prize-nya yaitu dengan post hasil produk sabun dari minyak jelantah kalian di Instagram, dan tag @Kertabumi Recycling Center dan @Katalis Kimia UI maksimal 2 hari setelah workshop berlangsung. Wah, harus banget ikut nih ya teman-teman. Nah, memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan. Pertama-tama ada sambutan dari Ketua Program Studi S1 Departemen Kimia FMIPA UI, Ibu Rika Triyunarti, SSI, MN, PhD. Namun, beliau berhalangan hadir karena sedang kurang enak badan. Kita doakan bersama ya, agar beliau bisa segera sehat kembali.
Kalau begitu selanjutnya langsung sambutan dari Ketua HMD Kimia FMIPA UI, yaitu Kak Ada Maskufa. Kepada Kak Ada, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes, suara saya masuk ya? Ya Kak, masuk Kak. Oke, terima kasih kesempatannya untuk MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu juga. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di salah satu acara yang diinisiasikan oleh Katalis Kimia UI. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kertabumi Recycling Center atas kolaborasinya dengan pihak Katalis Kimia UI pada tahun ini dalam bentuk workshop pembuatan sabun dari minyak jelantah. Terima kasih banyak atas kolaborasi dan juga kerjasamanya. Dan Katalis ini juga menjadi salah satu program kerja HMD Kimia FIPA UI tahun 2020, di mana ini jadi salah satu bentuk pengabdian masyarakat kita kepada atas mewakili nama kampus Universitas Indonesia. Dan memang untuk saat ini kondisinya memang sangat sulit ya teman-teman semua. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi. Akan tetapi saya mengapresiasi kepada antusias dan juga ide-ide dari teman-teman panitia serta seluruh peserta yang sudah tetap semangat untuk berinovasi untuk bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bisa diadaptasi dengan kondisi yang ada dalam wujud workshop dan juga kegiatan-kegiatan lainnya nanti akan menjadi salah satu pusat kegiatan utama dari Katalis tahun 2021. Terima kasih atas usahanya dan semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Dan harapannya semoga dari kegiatan ini, dari workshop ini bisa mengisi juga nih waktu luang dari teman-teman semua. Karena untuk kami sendiri dari mahasiswa kimia ini jadi salah satu penerapan ilmu yang sangat-sangat dasar dan harapannya bisa menjadi salah satu dukungan kita untuk bisa menjadi langkah kecil dalam mendukung pergerakan atau untuk mendukung gerakan kami, gerakan kita semua untuk kembali menghijaukan bumi dan juga menguranginya dari limbah-limbah yang berasal dari kita. Jadi satu gerakan kecil dari kita untuk mengurangi hal-hal kurang baik yang berasal dari kita juga. Semoga usaha kita ini bisa berdampak meskipun tidak dalam waktu yang singkat, tapi semoga usaha kecil kita ini bisa semakin meluas dan juga semakin berdampak untuk bumi kita ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan juga manfaat dari workshop hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kertabumi Recycling Center yang sudah mau dan juga bersedia untuk berkolaborasi dalam mengisi acara workshop hari ini. Semoga kerjasama ini bisa diteruskan ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ada atas sambutan hangat yang diberikan. Selanjutnya ialah sambutan oleh Ketua Pelaksana Katalis Kimia UI 2021, yaitu Kak Robiatul Adawiyah. Kepada Kak Robiatul, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, suara saya sudah terdengar ya? Kedengaran, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara workshop online dengan tema pembuatan sabun dari minyak jelantah yang diadakan oleh Kimia Tanggap Lingkungan Sekitar 2021. Nah, workshop ini tentunya dapat terselenggara berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Ibu Rika Triyunarti, SSI and Engineering PhD, yang merupakan Ketua Program Studi S1 Kimia FMIPA UI, dan juga kepada Adha Masufa selaku Ketua HMD Kimia FMIPA UI. Saya juga berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada pembicara kita kali ini, yaitu Kak Santi Novianti dari Kertabumi Recycling Center, yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kita semua pada pagi hari ini. Nah, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam acara workshop online ini. Seperti yang kita tahu, saat ini bumi sedang tidak baik-baik saja. Saat ini bumi sedang menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang terus meningkat. Kondisi bumi beberapa tahun ke depan ditentukan oleh bagaimana sikap kita dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang ada. Nah, oleh karena itu, di masa pandemi seperti ini bukan berarti langkah kita juga terhenti dalam menjaga bumi. Justru kita dapat memulainya dari hal-hal yang sederhana yang kita dapat lakukan di rumah.
Contohnya mengelola limbah kita sendiri, yaitu limbah minyak jelantah yang dapat kita olah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat seperti sabun. Karena tidak perlu meniru hebat untuk memulai, tetapi memulailah untuk menjadi hebat. Semoga dengan adanya workshop ini dapat menjadi ilmu baru bagi teman-teman semua, dan juga yang paling penting adalah kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk kebermanfaatan bersama. Demikian sambutan dari saya mewakili seluruh panitia, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Robiatul atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita mau kenalan nih sama Katalis. Kak Robiatul, selaku Ketua Pelaksana Katalis 2021, akan memperkenalkan program Katalis 2021. Kepada Kak Robiatul, dipersilahkan. Oke, saya izin share screen ya. Apakah sudah ada share screen-nya? Ya Kak, sudah masuk alhamdulillah. Bentar. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi kita workshop pada pagi hari ini, sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang program-program apa saja yang ada di Katalis 2021 agar teman-teman semua, khususnya kimia, itu bisa lebih mengenal Katalis. Nah, apa sih itu Katalis? Nah, Katalis itu merupakan singkatan dari kimia tanggap lingkungan sekitar yang merupakan salah satu program kerja dari Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan HMD Kimia FMIPA UI. Nah, biasanya Katalis ini berfokus kepada permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian, nah tema dari Katalis 2021 ini kami mengusung tema Small Steps Toward Environmental Sustainability. Nah, kami percaya dalam menjaga lingkungan itu tidak perlu dimulai dari hal-hal yang besar, tetapi kita juga bisa memulainya dari hal-hal yang kecil secara bersama-sama, dan hal itu bisa membantu kita kepada keberlanjutan lingkungan. Kemudian nilai-nilai Katalis itu ada 3, dari edukatif, solutif, dan berkelanjutan. Dan nilai-nilai inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menjalankan program kerja yang ada di Katalis. Selanjutnya ada rangkaian acara dibagi menjadi 3, yaitu ada pre-event, event, dan pasca event. Untuk pasca event ini sendiri merupakan acara semacam monitoring atau evaluasi dari semua kegiatan atau semua program yang telah kita adakan. Untuk pre-event ini sendiri dalam kondisi pandemi seperti ini tidak menghentikan kita untuk berkontribusi terhadap lingkungan kita sendiri dengan mengadakan acara online. Di sini ada 3 kegiatan, ada webinar, ada lomba, dan ada workshop yang sedang kita adakan pada saat ini. Nah, untuk webinar ini sendiri telah kita adakan pada bulan November lalu dengan mengusung tema Sustainable for Future Impact. Dan kemudian di sini ada lomba yang baru saja kita laksanakan pada bulan Januari lalu, dan di sini lombanya TikTok Challenge dan lomba infografis. Nah, lomba ini diperuntukkan untuk mahasiswa kimia FMIPA UI, dan insya Allah pada hari ini kita akan mengumumkan siapa nih pemenang dari lomba ini. Nah, untuk workshop ini sendiri sedang kita laksanakan pada saat ini. Kemudian untuk event ini sendiri, kami akan mengadakan podcast dan YouTube. Nah, podcast YouTube ini kami akan mengangkat tema-tema atau isu-isu lingkungan yang ada. Kemudian juga peresmian Bank Jelantah. Nah, peresmian Bank Jelantah dan pemberian wastafel portable ini akan kita laksanakan di daerah warga binaan kita, yaitu di Pasar Minggu, Pejaten Timur, RT 13, RW 8. Nah, kami berharap seluruh kegiatan atau program yang kita adakan pada saat ini itu bisa membawa kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk info lebih lanjutnya bisa menghubungi official account kita. Oke, baik, terima kasih.
Terima kasih Kak Robiatul atas penjelasan mengenai program Katalis. Wah, luar biasa ya program Katalis 2021. Nah, teman-teman, misi Katalis adalah misi kita bersama sebagai penduduk bumi. Seperti tema Katalis 2021, menjaga lingkungan bisa dimulai dengan langkah kecil. Salah satunya bisa nih, kita mengaplikasikan ilmu yang akan kita dapat lewat workshop hari ini. Makin gak sabar ya, mau cepat-cepat belajar cara pengolahan limbah minyak jelantah. Nah, sebelum masuk ke acara inti, saya mau mengingatkan nih kepada teman-teman peserta workshop hari ini bahwa sesi bertanya akan dibuka pada akhir workshop dan dilanjutkan dengan kuis berkaitan dengan materi yang akan disampaikan hari ini. Jadi diharapkan para peserta untuk mendengarkan dengan baik ya materi yang akan diberikan. Dan ada reward nih teman-teman, buat 3 peserta dengan peringkat tertinggi pada kuis di akhir pemaparan materi. Jadi dimohon para peserta untuk memperhatikan dengan baik ya, agar bisa menjawab kuis nanti. Dan juga teman-teman aku mau ngingetin nih bahwa ada kabar bahagia, selain reward quiz, bakal ada door prize dari Kertabumi Recycling Center. Akan ada 2 door prize untuk 2 pembuat sabun terbaik. Cara buat dapat door prize-nya yaitu dengan post hasil produk sabun dari minyak jelantah kalian di Instagram, dan tag @Kertabumi Recycling Center dan @Katalis Kimia UI maksimal 2 hari setelah workshop berlangsung. Wah, harus banget ikut nih teman-teman. Dan untuk ikut berarti kita harus apa nih? Harus banget perhatiin baik-baik praktik pembuatan sabun dari minyak jelantah pada workshop hari ini. Jadi para peserta diharapkan memperhatikan dengan baik ya materi dan praktik pada workshop hari ini. Langsung aja kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus praktik pembuatan sabun dari minyak jelantah oleh pemateri kita hari ini, yaitu Kak Santi Novianti. Kita sapa bareng-bareng ya. Selamat pagi Kak Santi. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Kak pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya Kak. Oke deh, kayaknya teman-teman peserta udah nggak sabar nih Kak, dan saya juga udah nggak sabar nih pengen dengerin penjelasan dan praktik pembuatan sabun dari minyak jelantah ini. Mungkin langsung kita mulai kali Kak ya. Oke, kita langsung mulai aja. Terima kasih. Kenapa? Langsung aja kita mulai ya. Iya Kak. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengundang saya, sudah mengundang Kertabumi tentunya. Nah, nama saya Santi Novianti. Saya dari Kertabumi Recycling Center. Kertabumi sendiri merupakan startup company yang concern terhadap pengelolaan sampah, dan kita mengelola sampah-sampah menjadi bahan-bahan yang lebih efektif sehingga bisa kita pakai lebih panjang lagi gitu ya. Jadi intinya kita concern terhadap isu-isu sampah, dan kita mengolah sampah menjadi sesuatu yang lebih berharga. Juga kami concern terhadap hidup yang selaras dengan alam dan lingkungan, dan salah satunya adalah dengan membuat sabun jelantah, karena kita tahu bahwa minyak jelantah juga merupakan salah satu sampah yang harus disikapi dengan baik. Oke, kita langsung aja, saya akan share screen ya untuk materinya. Sudah kelihatan belum ya? Negara kita. Sudah, Kak. Ya, Kak, sudah terlihat. Oke. Kita sekarang akan ngebahas masalah sabun minyak jelantah. Yang pasti bahan dari sabun itu sama, yaitu minyak. Jadi secara teori minyak jelantah juga bisa kita gunakan sebagai bahan dasar dari sabun. Oke, nah untuk minyak jelantah sendiri, mungkin kalian udah tahu ya, minyak jelantah merupakan minyak yang bekas pemakaian kegiatan rumah tangga. Umumnya berasal dari minyak kelapa, karena sebagian besar di Indonesia kebanyakan menggunakan minyak kelapa ya, atau mungkin juga minyak jagung, minyak samin, atau minyak lainnya. Nah, untuk minyak jelantah sendiri, kalian juga mungkin udah tahu juga bahwa minyak jelantah itu banyak hal-hal yang kita harus hindari dari minyak jelantah. Salah satunya adalah minyak jelantah ini bersifat karsiogenik,
Dan pemakaian yang berulang lebih dari 3 kali itu akan membahayakan kesehatan. Selain itu juga, kalau kalian baca di banyak jurnal juga, pemakaian lebih dari 3 kali itu akan mengurangi nilai gizi dari kandungan makanan atau bahan yang kita gunakan. Lalu untuk kegunaan sabun minyak jelantah sendiri, sebenarnya sabun minyak jelantah bisa aja dipakai untuk kebutuhan lain, tapi kita lebih spesifik minyak jelantah itu kita gunakan untuk mencuci perkakas yang tidak digunakan untuk kebutuhan dasar manusia, misalnya mencuci lap atau membersihkan lantai atau membersihkan kamar mandi. Jadi usahakan minyak jelantah ini karena minyak sisa, jadi kita gunakan selain dari kebutuhan, bukan dari kebutuhan dasar yang langsung berhubungan dengan kulit manusia. Nah, banyak orang tuh nggak tahu pembuangan minyak jelantah itu gimana sih dampaknya terhadap lingkungan gitu ya. Jadi minyak jelantah ini mengandung banyak senyawa berbahaya sehingga sangat mencemari lingkungan kita gitu loh. Nanti pada dasarnya kita buang misalnya ke saluran pembuangan, nanti mungkin tuh pada akhirnya nanti akan turun ke tanah, dari tanah akan ke sungai, akan ke biota laut kita gitu loh. Jadi biasanya nih nanti minyak ini akan menutupi permukaan dari air dan sehingga biota yang ada di bawahnya itu tidak akan bisa mendapat oksigen secara baik. Selain itu juga minyak jelantah tidak hanya mencemari air tapi juga tanah dan material lain yang dilaluinya. Lalu minyak jelantah juga mencemari udara karena baunya yang tidak sedap. Dan mungkin orang juga nggak tahu bahwa minyak jelantah ini termasuk dari kategori limbah barang berbahaya dan B3, sehingga pembuangannya harus benar. Jadi nggak bisa tuh kalau saya banyak tanya sama orang, mereka buang langsung di saluran air gitu, buang sembarangan. Nah itu banyak, mulai dari mampet sampai yang paling parah adalah merusak biota kita yang baik ada di tanah maupun yang ada di air. Jadi mulai sekarang udah harus concern terhadap minyak jelantah ini dan tidak membuang sembarangan ya. Oke, dan kebanyakan orang tuh kenapa sih masih pakai minyak jelantah lebih dari 3 kali gitu, walaupun dari Menkes dan merekomendasikan bahwa kita menggunakan minyak jelantah itu maksimal 3 kali. Kalau kita pakai lebih, biasanya ada penurunan nilai gizi atau vitamin dari makanan yang kita masak gitu loh. Potensi terhadap infeksi bakteri karena mungkin ada sisa makanan atau serpihan makanan dari minyak jelantah itu yang berpotensi timbulnya tempat media bakteri. Selain juga mungkin secara luasnya juga meningkatkan resiko kanker karena minyak jelantah juga bersifat karsiogenik dan juga membuat makanan secara badan, salah satunya adalah dengan makanan-makanan yang kita goreng dan beresiko terhadap penyakit-penyakit degeneratif. Oke. Lalu gimana cara kita mengolah minyak jelantah? Yang pasti kurangi memasak dengan teknik deep fried atau menggunakan bahan dan dekat. Sampah minyak jelantah yang kalian mau sumbangkan atau donasikan itu benar-benar pada instansi atau yang memang benar-benar akan digunakan lebih baik gitu. Jangan sampai kasih ke orang, nanti sama orang dipakai lagi buat goreng. Karena banyak banget sekarang orang buang minyak jelantah nanti disalahgunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang padahal mungkin kita bisa minyak jelantah menjadi salah satunya adalah lilin atau sabun yang akan kita bahas di materi ini. Nah, untuk definisi sabun sendiri mungkin kalian juga sudah sering dengar atau baca, sabun adalah substansi yang kita gunakan dengan air untuk digunakan mencuci atau membersihkan kotoran dengan campuran minyak atau lemak atau basi. Nah, untuk secara prosesnya,
dalam proses pembuatan sabun itu ada namanya proses saponifikasi. Secara detail adalah bercampurnya antara minyak dan soda api, lemak dan basa ini akan menghasilkan si sabun. Nah, selain itu, selain dari proses saponifikasi ini kita menghasilkan sabun, si lemak dan basa ini akan menghasilkan produk tambahan yang namanya gliserin. Jadi biasanya sabun itu akan menghasilkan kelembapan buat kulit. Jadi mungkin secara garis besar teorinya mungkin seperti ini ya. Oke, nah untuk pembuatan sabun sendiri ada berbagai macam metode. Ada metode cold process, hot process, sama metode MP. Dari cold process ini, karena metode cold process ini yang paling ramah lingkungan, kita nggak perlu banyak energi, kita juga nggak butuh banyak alat yang rumit. Jadi kita akan bahas mengenai si metode cold process ini ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sabun adalah safety yang pasti ya. Jadi gunakan alat pelindung, sarung tangan, masker, kacamata, atau baju lengan panjang. Karena kita nggak mau nanti air atau minyak nanti mungkin akan ada percikan ke kulit kalian, jadi usahakan untuk selalu menggunakan alat pelindung diri. Dan mungkin kalian juga udah tahu bahwa soda api itu bersifat basa yang sangat kuat sehingga akan bereaksi terhadap barang-bahan tertentu, contohnya aluminium. Jadi jangan pernah gunakan bahan yang mengandung aluminium untuk kalian mengolah si soda api ini. Jadi gunakan bahan-bahan yang tahan panas atau seperti plastik dan jangan menggunakan sebisa mungkin pisahkan peralatan dapur kalian dengan peralatan sabun, dengan peralatan membuat sabun. Dan untuk soda apinya sendiri selalu jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan ketika kalian mengerjakan idealnya adalah kalian lakukan di tempat terbuka karena nanti akan ada pada saat kalian mencampurkan soda apinya dengan air nanti mungkin asap, jadi kita nggak mau asapnya itu nanti terhirup, jadi pastikan sirkulasi udaranya bagus. Dan yang paling utama adalah selalu menuangkan soda api ke dalam air, bukan sebaliknya. Gitu mungkin ya, itu yang paling penting yang mesti kalian baca. Lalu untuk peralatannya sendiri, ya pasti kalau kalian nggak punya hand blender, kalian bisa gunakan mengocok telur. Lalu kita butuh spatula atau sendok, timbangan tentunya karena semuanya harus ditimbang. Lalu wadah untuk cetakan sabunnya. Lalu kita butuh kertas minyak. Sekarang udah nggak menggunakan plastik lagi, kalian bisa gunakan lalu kalau kalian ada sendok ukur, kalian bisa gunakan sendok ukur juga. Mungkin teman-teman juga udah dikasih resep ya dari panitia untuk resep sabunnya. Kita akan membuat sabun dari minyak jelantah dengan 250 gram minyak jelantah. Di bawah ini juga ada resep, tapi di sini menggunakan 500 gram. Teknis langkah-langkahnya. Mungkin secara garis besar itu aja penjelasan materi dari saya. Nanti mungkin kita akan bahas lagi lebih dalam pada saat nanti praktek. Oke, lalu kita mau share lagi. Sebentar. Sebelumnya udah ada yang pernah bikin sabun belum ya, panitia ini? Kak. Belum? Saya pernah, Kak. Oh, oke. Good. Nanti kita bisa sharing ya. Ini saya agak kesulitan. Kalian ada itu ya, ada video tutorialnya ya? Oh iya Kak, mau dari kami aja. Tolong dari kalian aja ya. Oke Kak. Oke.
Oke, teman-teman, kita akan buat. Oke, sebentar ya. Kita akan lihat ya videonya. Oke. Ini Kak, dari teman peserta ada nih yang bilang kemarin habis bikin sabun Eko nih dari Oxalvina. Kalau dari aku sendiri sih belum pernah sih Kak nyoba bikin sabun, terutama dari minyak jelantah ini, makanya penasaran banget sih pengen lihat cara buatnya. Oke. Belum ya? Kalau dari yang lain peserta, ya kalau aku sih belum pernah Kak. Kalau peserta-peserta yang lain gimana nih? Ada nggak yang pernah bikin? Sepertinya lagi dicari Kak. Oke. Jadi sabun itu mudah banget, maksudnya itu salah satu solusi buat kalian untuk mengatasi sampah si minyak jelantah ini. Gitu. Jadi udah harus mulai dari sekarang. Kalau misalnya kalian juga mungkin gak ada waktu, kalian yang pasti jangan buang sembarangan sampah minyak jelantahnya. Kalian bisa sumbangkan ke banyak bank-bank sampah yang bisa menerima minyak jelantah. Gitu. Terus selain itu juga kalau kalian buang sembarangan, nanti dia akan bergabung dengan sampah-sampah organik atau anorganik, otomatis itu bisa mengurangi kualitas dari si sampah tersebut ya. Jadi oke. Videonya sudah ada, nanti kita lanjut lagi. Ini mungkin videonya itu pembuatan sabun dengan bukan minyak jelantah, tapi secara teori semuanya itu sama. Nah, yang pertama adalah tuangkan air. Selalu yang dituangkan pertama kali adalah air, karena air yang melarutkan. Jangan pernah sebaliknya ya, jangan pernah air dituangkan ke soda api, tapi selalu menuangkan air dulu baru soda apinya. Kita tuangkan secara perlahan, kita aduk. Nah, untuk soda api sendiri, ini yang berbentuk serpihan, ini bisa kalian cari di toko material atau di toko-toko online. Harganya juga cukup relatif murah. Sekilo itu sekitar 20.000 sampai 30.000. Jadi itu dengan mudah bisa kalian dapatkan. Nah, ini kita aduk terus. Nah, pada saat kita mengaduk, soda api itu merupakan basa yang sangat kuat dan akan bereaksi dengan air. Jadi kalian jangan kaget nanti kalau misalnya akan mengeluarkan suhu panas dan mengeluarkan asap. Nah, jangan sampai asapnya terhirup ya. Kalau dicek suhunya itu bisa sampai 70 derajat. Nah, kalian tuh harus tunggu dulu sampai suhunya sesuai dengan suhu ruangan. Setelah itu baru kalian tuangkan ke dalam minyaknya. Jadi ingat ya, memasukkan larutan soda apinya harus dalam kondisi soda apinya sudah berada dalam suhu ruangan. Nah, setelah kita masukkan, lalu kita blender. Nah, buat teman-teman yang nggak punya hand blender, kalian juga bisa pakai pengocok telur ya, atau whisk. Dengan menggunakan pengocok telur, nanti mungkin waktunya akan lebih lama. Tapi tidak masalah untuk awal kalau kalian belum mau berinvestasi di hand blender. Nah, ini dikocok terus dikocok sampai adonannya tercampur secara sempurna. Kalau adonan sudah tercampur sempurna, biasanya teksturnya akan lebih kental. Nah, kalau misalnya kalian pakai hand blender, kalau misalnya kalian nggak pakai hand blender, pakai pengocok telur biasa, kalau kalian capek, karena relatif lebih lama waktunya, kalian bisa diamkan dulu. Nanti seiringnya waktu turunnya suhu juga dari adonannya, dia akan mengental dengan sendirinya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Ini yang saya buat merupakan resep dari sabun batang Castile, di mana sabunnya ini diperuntukkan untuk kulit yang sangat super sensitif atau bayi biasanya pakai yang Castile. Pengertian Castile sendiri adalah di mana sabun tersebut 100% menggunakan minyak
zaitun. Nah, karena saya peruntukan untuk bayi dan untuk kulit sensitif, jadi saya tidak kasih essential oil ataupun pewarnanya. Nah, setelah jadi kalian ketuk-ketukan supaya seluruh adonannya menempati tempatnya. Nah, setelah mulai agak mengeras, kalian baru bisa membentuknya. Nah, kalau sudah mengeras begini, kalian juga bisa kasih hiasan atau ornamen di atasnya. Mulai dari, ini aku kasih chia seed, tapi kalian nanti bisa kasih juga apa namanya, bunga-bunga kering. Nah, ini juga contoh pembuatan sabun juga. Cuman di sini akan kami informasikan untuk penambahan zat aditif lainnya. Sama ya seperti tadi, kita campurkan larutan soda apinya dengan minyak. Kita kocok, itu kalian bisa lihat di atasnya itu ada saya mau buat sabun daun bidara, itu ada bubuk bidara. Dan untuk di awal, kalian selalu gunakan tambahannya itu berupa bubuk yang sudah kering ya. Jangan gunakan yang basah, karena yang basah biasanya akan meninggalkan noda atau jamur pada sabun kalian, nanti sabunnya nggak cantik. Nah, pada saat sudah tercampur semua atau pada saat sudah trace, baru kalian masukkan zat tambahan lainnya, entah itu misalnya bubuk kopi, entah itu misalnya bubuk coklat gitu, atau kayu manis. Nah, setelah kalian tambahkan, nanti kalian juga bisa langsung aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Jadi kalian aduk. Jadi semua zat tambahan kalian bisa masukkan di tahap ini setelah adonannya semua sudah tercampur. Nah, sama halnya dengan yang sebelumnya, saya tidak kasih pewarna, saya hanya tambahkan dia essential oil. Oke, sudah kita masukin essential oilnya, kita tinggal aduk lagi. Dan nanti kalau sudah tercampur sempurna, sudah jadi. Kita nanti tinggal masukkan ke dalam cetakannya gitu. Jadi harap diperhatikan sekali, jangan sampai terlalu menggumpal, nanti akan kesulitan ya untuk memasukkannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh sabun yang udah jadi setelah kita diamkan selama 24 jam. Proses saponifikasi ini sudah selesai. Nanti kita tinggal keluarkan dari cetakannya. Ini di Kertabumi kami sudah tidak menggunakan lagi kertas minyak sebagai lapisan cetakan sabunnya. Kita pakai kain linen. Ini tinggal kalian keluarkan saja. Kalau misalnya kalian nggak punya kain linen, kalian juga bisa pakai kertas minyak atau kertas roti atau kertas plastik untuk bungkus nasi biasanya ya. Tapi yang paling ideal kain linen ini, atau berikutnya adalah kertas minyak. Ini gampang banget, kalian tinggal kalian buka aja. Dan setelah proses saponifikasi 24 jam itu, sabun usahakan harus selalu segera kalian keluarkan. Karena nanti semakin lama biasanya akan semakin mengeras. Dan setelah itu kalian bisa langsung potong. Nah, supaya lebih mudah untuk memotongnya, jadi waktunya benar-benar jangan kelebihan dari 24 jam tersebut. Karena biasanya semakin lama nanti sabunnya akan semakin keras. Nah, oke, mungkin nanti setelah dipotong, Mbak Rida kalian ya. tinggal taruh di tempat untuk melakukan waktu curing time-nya. Oke, teman-teman, kita sekarang mau langsung praktek ya. Ya, kita mau praktek bersama ya. Ya, Oke, kita akan praktek. Jadi tolong dipastikan bahwa semua kalian timbang ya. Kayaknya ada yang nyala double suara saya nggak sih? Kalau di saya sih suara kakak jelas sih, Kak. Oh, cuman oke.
Nah, teman-teman, kita akan praktek bareng. Cuman mungkin ada sedikit waktu untuk kita ingin supaya suhu dari si soda apinya itu turun. Jadi pastikan semua timbangannya sudah benar ya, soda apinya udah kalian timbang benar. Mungkin kalau peserta yang mau menyalakan kameranya boleh. Untuk saya bisa lihat prosesnya juga nggak masalah ya. Ya, boleh banget untuk peserta yang mau on cam kameranya, biar bisa dilihat nih sama Kak Santi. Jadi yang pertama adalah masukkan soda api ini ke dalam air secara perlahan sedikit demi sedikit. Dan kalian harus terus mengaduk, karena kalau nanti kalian nggak cepat aduk, biasanya dia akan agak keras dan mengendap. Jadi sekarang langkah awal adalah kalian semuanya aduk, sedikit demi sedikit. Jangan lupa menggunakan masker atau menggunakan sarung tangan ya, kita nggak mau nanti ada percikan dari soda api ini. Mungkin ini kan anak-anak kimia semua ya, berarti udah ngerti reaksi secara teori reaksi dari si soda api ini. Dan saya juga banyak banget baca jurnal untuk salah satu bahan materi saya, jurnal dari anak-anak teknik kimia gimana sabun lantai ini bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalian juga nanti mungkin bisa lihat jurnal-jurnal teman-teman kanan yang lain, di mana minyak lantai itu aman dan kalian bisa gunakan. Jadi sambil kita menunggu si soda api ini dingin sama air, mungkin kita akan diskusi juga. Yang pasti gini, tadi videonya adalah video pembuatan sabun natural. Kalau misalnya kalian lihat, semuanya mungkin akan sama, tapi perbedaannya di minyak jelantah adalah kalau minyak jelantah kan itu minyak yang sudah berapa kali kita pakai, mungkin kita bisa murnikan dulu minyak jelantahnya, entah itu mungkin kita rendam dulu dengan arang atau sesuatu yang bersifat karbon sehingga bisa menarik kotorannya. Atau mungkin kalian nanti bisa benar-benar disaring, jangan sampai nanti ada serpihan atau sisa-sisa makanan yang ada di dalam minyak jelantahnya itu. Lalu mungkin kalian bisa panaskan minyak jelantah ini mungkin dengan serai atau dengan jahe atau dengan kayu manis. Jadi sehingga nanti akan aromanya tidak akan terlalu kuat gitu ya. Jadi banyak banget proses-proses pemurnian minyak jelantah. Mungkin kalian juga banyak mulai dari merendam dengan daun mengkudu, mulai dengan pasir zeolit, mulai dengan arang, itu banyak banget metodenya. Mulai dengan kulit pisang. Tapi mesti kalian perhatikan adalah saat kalian melakukan perendaman dengan bahan apapun, sampah lagi ya. Kalau kami di Kertabumi, selama memang itu hasil dari rumah tangga kalian, 3 kali nggak perlu direndam-rendam, nggak perlu disaring aja, dipastikan nanti tidak ada serpihan, sisa-sisa serpihan dari makanan kalian. Nanti kalian tinggal, kalau kalian nggak suka aromanya, kalian bisa tambahkan mungkin si bubuk serai, atau kalian bisa tambahkan kopi gitu. Kopi selain juga memberi warna coklat, juga akan menetralkan wangi dari minyak jelantahnya. Jadi sayang kalau kalian tadi lihat di video, sangat sayang ya kita pakai essential oil untuk sabun minyak jelantah. Nanti mungkin kalau kalian udah coba beberapa kali, kalian mungkin bisa coba juga dengan minyak baru. Gitu. Ada yang mau tanyakan, yang jawabnya dibuka pada akhir praktek ya? Iya Kak, tapi kalau misalnya Kakak mau menjawab sekarang, kalau misalnya Kakak berkenan mungkin boleh. Boleh, sambil kita tunggu ya. Nah, untuk teman-teman, jadi sambil kita menunggu larutan si soda apinya ini mendingin, mungkin ada panitia yang mau ditanyain atau apa, silahkan. Yang pasti saya perlu tahu dari salah satu peserta yang sudah melakukannya, mungkin bisa informasikan ke saya apabila si soda apinya ini sudah dingin. Mungkin butuh waktu sekitar 15 menit lah ya untuk sampai dingin. Kenapa kita mesti menunggu dingin? Karena kita nggak mau nanti ada perbedaan suhu dengan minyak pada saat kita nanti mencampurkan. Biasanya kalau panas sama dingin nanti akan cepat menggumpal, jadi nanti susah kita untuk mengaduknya. Jadi usahakan kalaupun agak hangat nggak masalah, yang penting mungkin perbedaan suhu di 5 derajat antara si larutan soda api ini dengan minyaknya.
Ya, Ya, ini Kak ada yang mau bertanya ditambahin nih. Kak Tasya atau Frida? Ini Kak ada yang bertanya nih dari Feki Sarapun. Kalau dari bekas minyak gorengan itu bagaimana yang sudah over penggunaannya? Apakah harus dijernihkan dulu? Karena saya biasa temukan itu minyak jelantah sudah berwarna keruh. Saya mau nanya dulu, kalian minyak jelantahnya ini dari mana dapatnya gitu? Kalau misalnya dari industri, itu ada peraturan khusus dari pemerintah, tentunya kalian nanti bisa tahu. Jadi setiap pelaku bisnis yang menghasilkan minyak jelantah itu harusnya bisa mengolah itu punya peraturan sendiri gitu, ya. Jadi berbeda kasusnya. Tapi kalau misalnya rumah tangga, saya pikir nggak akan terlalu secoklat itu ya. Tadi kita udah lihat banget gimana bahayanya kalau kita menggunakan minyak jelantah lebih dari 3 kali. Alih-alih kita mau irit, biasanya ibu-ibu ya, nanti mungkin teman-teman bisa kasih tahu ibunya di rumah, alih-alih mau irit, tapi gizi dari makanan yang kita masak dengan minyak jelantah ini akan berkurang drastis. Jadi maksudnya percuma gitu. Mendingan kita pakai maksimal 3 kali, gizinya juga maksimal, lalu kalian bisa pakai dengan yang lain. Tapi kalau misalnya memang mungkin 3 kali sudah hitam banget, ya mungkin kalian bisa bantu dengan memurnikannya. Tadi dengan gimana cara memurnikannya, banyak banget cara. Cari bahan-bahan yang bisa menyerap kotoran atau bahan-bahan yang bersifat karbon gitu ya. Mungkin dari arang, mungkin dari daun pisang, atau mungkin dengan pasir zeolit, itu banyak banget caranya. Tapi kalau misalnya saya pribadi, saya nggak suka memurnikan dengan bahan yang lain, karena bahan yang lain itu nanti akan menjadi sampah ya Mbak Tasya ya. Nanti mau diapain lagi sisanya itu kan gitu. Jadi kalau memang kalian memang sisa dari rumah tangga kalian, ya kalian tinggal saring aja lalu diolah. Untuk misalnya wanginya nggak sesuai, kalian bisa tambahkan mungkin dipanaskan dulu minyak jelantahnya dengan daun pandan atau daun suji, atau dipanaskan dulu dengan sereh, atau mungkin nanti pada saat pembuatannya kita tambahkan bubuk kayu manis, bubuk kopi, bubuk-bubuk yang mempunyai wangi yang kuat sehingga bisa menetralkan baunya. Mungkin gitu. Oke Kak. Mau gimana Kak? Apa masih menerima pertanyaan lagi? Boleh, silakan. Oke. Tapi ini bisa nggak sih kalian ada yang nyalain kamera, jadi saya tahu kalian sampai mana? Ayo teman-teman yang mau on cam, yang mau prakteknya langsung kita lihat sama-sama. Ayo peserta yang bisa on cam, dimohon on cam biar bisa langsung diperiksa nih sama Kak Santi, biar hasil satunya nanti perfect nih, karena langsung dikasih arahan sama Kak Santi nih. Atau mungkin kalau misalnya nanti kalian udah merasa air larutan soda apinya sudah agak dingin, agak hangat lah ya, nanti coba dipegang wadahnya, nanti kalian bisa informasikan ke kita, nanti kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, untuk tempatnya, berapa kali itu saya kalau ada peserta yang suka bandel pakai juga aluminium, jadi jangan pakai aluminium ya, nanti akan korosif, akan luntur, terus si aluminium itu nanti akan merubah adonannya pasti akan berwarna keabu-abuan. Terus untuk wadahnya, pastikan wadah-wadah yang tahan panas. Kalau misalnya kita butuh kertas minyak atau kain linen, karena untuk memudahkan si sabunnya ini bisa keluar dari cetakan, gitu ya. Jadi kalian bisa gunakan wadah apa aja, kontainer-kontainer box makanan. Kalau misalnya kalian nggak ada kertas minyak, ada kain linen, kalian bisa menggunakan kertas nasi ya. Biasanya kita kalau beli makanan di luar tuh ada kertas nasi. Gunakan bagian yang berminyaknya di dalam, sehingga itu memudahkan untuk kalian keluarkan dari cetakan. Nah, kalau kalian punya cetakan silikon di rumah itu lebih bagus, karena kalian nggak perlu lagi menggunakan alasnya lagi, karena itu mudah. Mungkin kain cetakan silikon seperti ini ya. Kalau yang nggak tahu, mungkin berbahan silikon seperti ini. Ini kalau mudah tinggal dikeluarkan. Nah, kalau yang lain selain yang berbahan silikon, kalian wajib gunakan kertas minyak atau kertas nasi atau kertas roti untuk memudahkan kalian pakai gitu. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Ayu.
Kak, izin bertanya, ada efek sampingnya tidak penggunaan minyak jelantah untuk kulit kita kalau dipakai? Tidak ada. Karena sama aja semuanya. Jadi secara teori minyak sabun itu berasal dari si minyak dan basa atau si soda api ini. Jadi minyak jelantah juga kan minyak dan mengandung lemak atau fatty acid. Dan sudah banyak banget di jurnal oleh teman-teman kalian, kalau kalian lihat ya, kalian bisa lihat banget bahwa hasil dari jurnal teman-teman kalian juga menghasilkan bahwa sabun dari minyak jelantah itu aman. Gitu. Jadi nggak akan ada masalah. Kecuali mungkin gini, kalau minyak jelantah itu kita pakai adalah minyak dengan minyak kelapa sawit ya. Nah, untuk kulit-kulit yang sensitif atau apa mungkin bisa diganti minyak kelapanya dengan minyak yang lain. Tapi tentunya itu bukan minyak jelantah ya. Misalnya mungkin bisa diganti olive oil. Nanti kalau kalian belajar lagi atau mungkin teman-teman memang ada yang tertarik tentang belajar cara bikin skincare, salah satunya sabun, kalian bisa coba kunjungi website atau Kertabumi atau IG-nya Kertabumi. Kalian nanti bisa lihat berbagai macam. Ada lagi? Iya Kak, ini ada lagi nih yang bertanya dari Ali Gofan. Izin bertanya, meskipun dapat mencemari lingkungan, apakah minyak jelantah dapat terurai sempurna di alam? Lalu berapa lama prosesnya? Untuk berapa lamanya saya nggak bisa ngomong berapa lamanya mengurai. Urainya itu ya sangat lama. Seperti kalian masa jenis air sama minyak itu beda, otomatis dia akan berada di atas permukaan air, misalnya dia berada di air, otomatis akan menutupi lapisan air dan akan baik dari sinar matahari atau oksigen akan susah untuk masuk ke dalam air ya. Dan untuk di tanah juga akan merusak komposisi dari tanahnya maupun biota-biota yang ada di dalam tanah. Kita mungkin udah tahu ya segala sesuatu yang kita buang itu akan balik lagi ke sungai, dari sungai ke laut. Jadi akan balik lagi ke kita gitu loh. Untuk berapa lama prosesnya, berapa lama proses terurai sempurna itu saya belum tahu. Mungkin teman-teman mungkin bisa tahu, bisa googling berapa lama proses terurai. Usahakan untuk tidak membuang secara begitu aja minyak jelantah. Ya, apalagi kan tadi kan banyak banget ya sekarang bank sampah itu ada ratusan mungkin di Jakarta atau ribuan totalnya satu Indonesia. Kalian bisa googling di mana bank sampah terdekat. Kalau misalnya kalian memang mau cara yang paling simpel, kalian tinggal kirim ke bank sampah. Silahkan lagi. Ya Kak, sebelum lanjut, ayo teman-teman yang bisa on cam, tolong ya bisa on cam biar kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya nih, pembuatan sabun minyak kelapanya. Dan bisa langsung diperiksa nih sama Kak Santi. Kalau misalnya ada yang bingung atau misalnya ada salah proses, bisa langsung Kak Santi perbaiki. Kita bisa satu pertanyaan lagi nih Kak, dari Oksavina. Izin bertanya, kalau dipakai untuk cuci piring bisa tidak ya? Lalu apa nanti hasil sabunnya akan kaku seperti sabun ekonya Kertabumi? Oke. Bisa dipakai buat cuci piring nggak? Ya sebenarnya sih bisa-bisa aja, nggak masalah. Nah, kalau misalnya sabunnya kaku, itu sabun yang apa dulu ya? Kita bisa sama Oksavina. Kemarin bikin sabun Kertabumi, sabun yang mana? Kalau sabunnya kaku apakah sudah melewati proses curing time atau saponifikasi gitu? Karena kita pakai metode cold process, dia butuh waktu sekitar 4-6 minggu untuk proses secara kimiawinya itu sabunnya itu benar-benar selama
waktu itu dia harus menunggu 4-6 minggu untuk kadar airnya menguap dan basanya pH-nya menjadi lebih turun. Kalau kalian menggunakan di waktunya dengan waktu yang cepat, otomatis akan tidak selalu kalian menunggu sampai proses curing time-nya habis. Terus kalian juga pakai minyaknya minyak apa gitu. Jadi mesti di saya mesti tahu dulu pakai sabun yang mana. Semua kalian lihat semua sabun saponifikasi prosesnya semua sama dengan bahan yang sama. Kalau kalian sekarang juga nanti ke depannya nanti kalian beli sabun, kalian harus lihat belakangnya ingredientsnya pasti semua bahannya sama dengan metode yang kami ajarkan di sini. Gitu. Ini Kak, dari Oksafina-nya jawab sabun yang dia maksud sabun mandi. Mbak Oksa ini beli atau buat atau apa ya? Agak panjang prosesnya. Yang pasti itu ya kalau kalian menunggu proses saponifikasi boleh on me Santi acara sebelumnya. Wah, kayaknya udah pernah ikut acaranya Kak Santi sebelumnya nih. Oke. Kalau gitu yang pasti kamu udah menggunakan sabunnya lebih dari masa curing time-nya atau belum. Terus kalau misalkan kamu ngerasa kaku ya kamu harus ganti. Mungkin kamu termasuk kulit yang sensitif, kalian bisa ganti. Jangan pakai minyak palm oil dan campuran CO apa ya? CO nggak tahu ya. CO saya nggak tahu apa itu maksudnya. Gimana udah dingin belum ya teman-teman? Mungkin teman-temannya lagi kesulitan on cam kali kayak mungkin karena lagi sambil proses membuat kan kayak berdasarkan nanti coba kalian nanti biasanya kalau udah dingin suhunya nggak terlalu jauh kalau kalian pegang wadahnya sekarang kalian bisa mencampurkan minyaknya. Setelah kalian campurkan minyaknya, lalu kalian aduk. Kalau misalnya kalian menggunakan hand blender, kalian biasanya butuh waktu sekitar 5 menit. Tapi kalau kalian pakai pengocok telur, itu cuma ya mungkin akan ada butuh waktu sekitar 15 sampai 20 menit tergantung konsistensi dari kalian mengaduk. Kalian aduk saja sampai teksturnya berubah dan bercampur secara sempurna, secara homogen, di mana kalian bisa lihat lagi tidak akan ada lagi terpisah antara si minyak dan airnya. Kalian campur sampai teksturnya berubah dan sedikit agak mengental. Nah, nanti kalau misalnya kalian rasa sudah agak mengental, kalian mungkin bisa cek, kalian angkat adonannya kalau nanti agak kental atau meninggalkan jejak biasanya sudah cukup. Kalau kalian mau tambahkan zat-zat tambahan mungkin seperti kopi atau cengkeh atau bubuk serai itu kalian bisa tambahkan di saat adonan sabun ini sudah teksturnya sudah berubah, lalu langsung kalian masukkan ke dalam cetakan gitu. Paling gitu aja sih. Simple dan sederhana. Oke, teman-teman bisa lanjut ke proses selanjutnya nih ya, berdasarkan arahan Kak Santi. Teman-teman yang bisa on cam boleh nih langsung on cam untuk memperlihatkan proses pembuatan sabun oleh kalian dan bisa langsung diperiksa nih sama Kak Santi. Iya. Kak, ini ada pertanyaan mengenai prosesnya. Kak, wadah cetaknya harus dialas ya? Iya, tadi udah dijelaskan bahwa kenapa mesti dialas supaya kalian bisa mudah mengeluarkan sabunnya di dalam cetakannya. Oke Kak, sambil menunggu ini ada pertanyaan lagi dari, ini Kak Rida mau nunjukin nih Kak hasil pembuatannya, proses pembuatannya Kak Rida. Silakan Kak Rida. Baru ini sih Kak, baru kalau sudah api sama air tuh kan dia bakal ngasilin panas ya. Kira-kira bisa nggak nih Kak teman-teman yang lain mau nyampurnya itu di dalam bak es gitu mungkin biar netralin panasnya gitu atau dibiarin dingin aja, jadi nggak perlu masukin ke bak es.
Oke, Kalau jadi ada waktu, bantu gitu. ya biarin aja sih. Tapi kalau misalnya mau cepat, ada di waterbed namanya, di bawahnya dialasin, direndam, pakai. Oke, makasih Kak. Ya. Oke Kak, sambil nunggu proses selanjutnya kali Kak ya. Sekali lagi diingatkan teman-teman yang mau on cam boleh nih langsung kayak tadi Kak Rida bisa langsung diperiksa sama Kak Santi dan bisa menyampaikan pertanyaannya kalau misalnya ada yang bingung mengenai proses pembuatan sabunnya. Untuk sambil menunggu kita ini ada pertanyaan dari Olivia. Kak izin bertanya untuk sabun ini waktu simpannya hingga berapa lama ya Kak? Terima kasih. Oke. Waktu simpannya sih kurang lebih setahun. Tapi kalian juga mesti pastikan bahan-bahan yang kalian gunakan, misalnya minyaknya expirednya berapa lama gitu loh. Nah, untuk sabun natural atau sabun homemade ini, semakin lama dia akan semakin lembut dan semakin enak untuk digunakan. Kenapa? Karena pada saat curing time atau masa tunggunya itu, sabun akan mengalami penguapan airnya. Dan prosesnya akan proses secara alaminya akan bahannya semua menjadi lebih stabil. Jadi semakin lama sabun biasanya akan lebih enak dan lebih lembut. Nah gitu. Dan kelembutan sabun juga dipengaruhi oleh minyaknya. Gitu. Jadi yang paling grade paling biasa adalah si minyak kelapa sawit ini. Gitu. Jadi karena kebanyakan orang pakai minyak menggoreng kan minyak kelapa sawit ya, minyak kelapa sawit. Nah gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau coba untuk kulit atau apa biar lebih lembut atau apa ya kalian bisa gunakan minyak-minyak yang dengan golongan yang minyak-minyak yang soft, mungkin seperti avocado oil, minyak zaitun, almond oil, banyak minyak-minyak yang lembut dan cocok untuk kulit gitu. Oke, kayaknya sih teman-teman ini udah pada masuk ke proses yang sekarang ini udah selesai kali Kak ya. Mungkin proses selanjutnya gimana tuh Kak? Udah diaduk minyaknya. Ya teman-teman. Jadi tadi udah dingin. Tadi kan step pertama tunggu dingin. Setelah tunggu dingin, suhunya nggak terlalu jauh. Masukkan minyaknya, dikocok. Itu aja sih sudah dikocok sampai teksturnya berubah. Lalu kita masukin cetakan. Kalau misalnya mau tambahin, bisa tambahin zat-zat aditifnya pada saat semua bahannya udah tercampur sempurna. Masukin cetakan, udah dimasukin cetakan, kalian tunggu 24 jam supaya proses kimiawi ini antara si minyaknya ini bisa menetralkan si soda apinya ini. Tunggu 24 jam sampai benar-benar nanti adonannya akan mengeras. Setelah 24 jam kalian keluarkan dari cetakan. Nah, setelah itu dia butuh waktu sekitar 4-6 minggu, yaitu masa curing time. Masa curing time ini adalah masa di mana proses secara alami sabun itu akan menguap airnya dan membuat sabun menjadi lebih lembut. Jadi kalian bisa gunakan di 1 bulan ke depan. Gitu. Sudah beres. Gampang ya? Wah, ternyata sebenarnya cukup simpel Kak ya buat bikin sabun dari minyak jelantah ini. Ayo teman-teman jangan lupa nanti kalau misalnya hasil sabunnya udah jadi nih setelah ditunggu 24 jam dicetak dan segalanya hasilnya udah jadi, jangan lupa di post di Instagram dan tag @Kertabumi Recycling Center dan @Katalis Kimia UI maksimal 2 hari setelah workshop berlangsung dan ada 2 door prize untuk 2 pembuat sabun terbaik dari Kertabumi Recycling Center. Iya. Oh, berarti ini mungkin salah satu sabun minyak jelantah saya pakaiin arang bambu. Arang bambu kan hitam ya, jadi dia juga bisa menetralkan warnanya kalau kalian nggak suka, atau bisa warnanya bisa jadi hitam gini dari si arang bambunya itu. Atau mungkin kalian bisa tambahkan bubuk coklat, nanti mungkin warnanya bisa coklat seperti ini. Kalau misalnya yang cuman pakai minyak kelapa sawit aja, biasanya akan berwarna putih seperti ini. Gitu. Jadi relatif gampang banget selama kalian takarannya benar, pasti jadi gitu. Biasanya kegagalan itu kalau
takaran dari soda apinya itu nggak sesuai, jadi otomatis nggak bisa mengental sabunnya gitu. Terus setiap minyak, ini resep yang saya kasih, resep yang kalian terima mungkin sudah diperhitungkan. Jadi kalau kalian mengganti dengan minyak-minyak yang lain itu ada hitungan yang berbeda lagi ya. Itu kalian mesti pelajari lagi gitu. Karena setiap minyak mempunyai asam lemak, baik itu asam lemak tak jenuh sama asam lemak jenuh yang berbeda. Sehingga kita butuh ukuran dari soda apinya ini berapa banyak untuk menetralkannya satu sama lainnya gitu. Kak, ini ada pertanyaan mengenai proses pembuatannya nih, Kak. Sabunnya minyak jelantahnya mengeluarkan busa ya, Kak? Kalau sabun nggak mengeluarkan busa itu kenapa ya, Kak? Oke, kalau kalian menggunakan sabun minyak kelapa sawit atau minyak kelapa itu pasti menghasilkan busa banyak. Jadi resep yang dikasih itu akan menghasilkan busa banyak, tapi kurang akan kelembapannya. Karena sabun itu ada 2 jenis yang bisa bikin sabun itu busa atau kelembapan. Jadi secara teorinya sabun itu ada dengan menggunakan minyak-minyak yang soft oil dan yang hard oil. Termasuk golongan hard oil adalah si minyak kelapa atau minyak kelapa sawit. Secara fatty acid-nya, secara asam lemaknya ini, dia akan menghasilkan minyak dengan busa yang banyak. Tapi dia tidak melembabkan. Nah biasanya sabun-sabun yang tingkat kelembapannya tinggi, contohnya si olive oil, dia akan punya daya lembab yang tinggi, akan memoisturizer kulit itu tinggi, tapi dia busanya sedikit gitu. Nah, kita mesti ngerubah mindset dulu ya teman-teman. Di Indonesia tuh kebanyakan orang itu sabun itu harus dengan busa yang banyak, dengan yang wangi. Padahal busa yang banyak itu tidak ada korelasinya dengan tingkat kebersihan gitu. Karena semua sabun esensinya fungsinya pasti membersihkan gitu loh ya. Jadi busa yang banyak tuh nggak ada hubungannya dengan tingkat kebersihannya. Kalau kalian beli sabun-sabun yang mahal, sabun-sabun Kestil itu hampir busanya minim sekali gitu. Justru busa yang banyak itu akan membuat kulit menjadi lebih kering gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang bisa on cam sekali lagi diingatkan bisa nih langsung on cam biar langsung dilihat sama Kak Santi ya proses pembuatannya. Kak, mungkin meng-highlight lagi tadi cara pembuatannya. Berarti yang pertama itu minyak, soda api dan air dicampurkan, kemudian ditunggu minyak pertama, air dan soda api dicampurkan, tunggu dingin, setelah itu masukkan minyak, kocok, baru sampai teksturnya berubah, baru nanti kalian bisa tambahkan zat-zat tambahan yang lainnya, misalnya kopi atau apa. Setelah itu sudah mentah, kalian tinggal masukkan cetakan, tunggu 24 jam, keluarkan dari cetakan, tunggu lagi sih masa time ini sekitar 4-6 minggu. Gitu. Berarti sekarang ini kita lagi dalam proses saponifikasi. Kita sedang dalam saponifikasi nanti pada saat kita masukin ke dalam cetakan. Oke, berarti sekarang proses sebelum dimasukkan ke dalam cetakan ya Kak ya. Oke, setelah dimasukkan ke dalam cetakan akan ada proses saponifikasi 24 jam ya Kak ya. Oke, kemudian adalah proses curing time. Oke teman-teman yang bisa on cam sekali lagi silahkan ya biar bisa langsung dilihat sama Kak Santi proses pembuatannya. Oke Kak, untuk cetakannya itu tadi kan kalau misalnya di video ada dilihat kayak dipotong-potong gitu kayak ada aturan nggak sih kayak kalau potong alat pemotongannya itu kalau kayak tadi kan nggak boleh dari aluminium atau gimana? Apa alat pemotongnya juga nggak boleh dari aluminium? Ya usahakan pada saat kita bikin skincare atau bahan-bahan, usahakan cari bahan-bahan yang nggak gampang terkontaminasi sih, entah itu dari kaca, entah itu dari stainless tuh lebih bagus gitu. Jangan yang menimbulkan reaksi, maksud saya gitu. Ya, diingat ya teman-teman. Oke teman yang mungkin yang ada pertanyaan mengenai proses pembuatannya nih lagi buat tapi bingung gimana cara pembuatannya. Kak ini ada dari Siti Nurkomariah nih menunjukkan hasil pembuatannya. Mbak Siti pakai gelas ya? Iya, tidak ada. Mbak Siti, kamu nggak pakai pengocok telur? Ada tadi.
Iya, harusnya pakai pengocok telur sih. Idealnya. Itu pakai sendok ya? Atau apa nggak sih? Nggak kelihatan. Jadi usahakan pakai pengocok telur ya, karena saya nggak pernah pakai sendok, jadi saya nggak tahu berapa lama kalau pakai sendok gitu loh. Cuman kalau pakai pengocok telur, itu mungkin ya kurang lebih sekitar 10 sampai 20 menit gitu. Kalau pakai sendok, saya nggak tahu berapa lamanya dan tercampur secara sempurna atau enggak. Pengocok telur rata-rata setiap rumah punya dong harusnya Mbak Tasya ya. Dan harganya juga relatif sangat murah, jadi kalian bisa cari atau beli gitu. Saya belum pernah coba kalau pakai selain dari pengocok telur atau hand blender. Tapi di awal pada saat saya bikin sabun saya pakai pengocok telur gitu. Sampai akhirnya saya belajar lagi tentang sabun dan saya serius sangat tertarik dengan sabun ini. Akhirnya saya berinvestasi untuk membeli hand blender. Karena mungkin hand blender harganya juga nggak terlalu mahal, tapi kalau misalnya beli sabun itu kan kebutuhan yang kita pakai setiap bulan ya nggak ya. Jadi kalau misalnya kita bisa berhemat banyak kalau kita bisa bikin sendiri gitu. Terus salah satu lagi kalau kita bikin semuanya sendiri adalah kita bisa kontrol semua isi kandungan di dalam sabunnya, bener kan? Terus nggak ada kimia-kimia yang sintetis yang berbahaya, terus bisa disesuaikan dengan jenis kulit kita. Nah untuk saya sendiri, saya udah 2 tahun ini bikin skincare sendiri termasuk sabun. Saya bikin sabun mandi sendiri, sabun buat muka, sabun cuci piring, sabun cair, sabun batang, sabun cuci baju, semua sudah saya kerjakan sendiri. Kalau kalian tertarik atau apa, kalian bisa lihat atau kunjungi IG-nya Kertabumi ya. Gitu. Oh, keren banget sih Kak ya. Oke, mungkin yang lain masih belum punya bahan-bahannya atau sedang dalam proses pembuatannya kali Kak ya. Mungkin jangan lupa teman-teman selama pembuatannya ini kalau ada pertanyaan boleh langsung, dan setelah selesai dan menghasilkan produk sabun kalian sendiri boleh banget nih di post di Instagram dan tag @Kertabumi Recycling Center dan @Katalis Kimia UI, dan ada 2 door prize untuk 2 pembuat sabun terbaik menunggu persembahan dari Kertabumi Recycling Center. Iya. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan kali Kak ya, sambil menunggu apakah dalam proses pembuatan teman-teman ini mungkin ada pertanyaan nanti mengenai proses pembuatannya. Untuk teman-teman yang mau bertanya mengenai materi atau tentang pembuatan sabun dari minyak jelantah hari ini, boleh banget nih langsung menggunakan fitur raise hand-nya. Dan setelah dipersilahkan, boleh langsung on mic atau bertanya lewat fitur chat. Iya. Ini kan kalian masih pada muda-muda nih, terus pandemi ini mungkin lebih banyak waktu di rumah ya. Jadi kalian bisa manfaatkan banget untuk kegiatan-kegiatan yang positif, mulai dari terutama untuk bumi kita ya. Karena bukan buat kita aja, tapi buat generasi-generasi ke depannya. Jadi mulai sekarang udah harus banyak aware-nya terhadap lingkungan, apapun juga bentuk kecil dari kita pasti akan berpengaruh banyak. Terutama kalian masih bisa banyak menginspirasi orang untuk bisa mengurangi sampah kita atau mengubah habit kita untuk lebih selaras dan seimbang dengan lingkungan ya teman-teman. Berapa lama didiamkan dalam cetakan ya? Didiamkan dalam cetakan itu 24 jam. Nggak boleh kurang, kenapa? Kalau kurang biasanya dia belum mengeras, jadi kalian susah untuk mengeluarkannya. 24 jam tuh secara teori 24 jam rata-rata semua minyak yang dipakai udah mengeras, jadi kalian bisa mudah mengeluarkannya. Bisa aja kalian keluarkan sebelum 24 jam, tapi akan ada efek jadi sabunnya tuh belum terlalu keras, jadi nanti mungkin kalau kalian keluarkan bisa merubah bentuknya gitu. Ya, Kak, ini sabun minyak jelantah ya. Oh iya Kak, lanjut. Kak, izin bertanya bedanya sabun buat mandi. Oke. Bedanya sabun buat mandi dengan sabun cuci piring apa? Sabun buat mandi otomatis kita paparkan di dalam kulit kita ya. Kulit kita ini kan lebih lembut,
otomatis kita harus pakai bahan-bahan yang lebih ringan, minyak-minyak yang lebih bagus. Kalau untuk cuci piring ya kelapa sawit. Tapi kalau buat muka, misalnya buat badan, ya pakai minyak-minyak yang bagus. Seperti saya bilang, kalian pakai olive oil, kalian pakai avocado oil, kalian tambahkan vitamin C, kalian tambahkan essential oil. Ya itu perbedaannya hanya di komposisinya aja gitu loh. Saya sejak pakai sabun sendiri, buat sabun sendiri, anak saya juga yang umur 2 tahun sudah pakai sabun sendiri. Jadi itu relatif aman gitu ya. Kebanyakan orang yang alergi terhadap sabun itu biasanya karena ada tambahan dari kimia sintetis atau deterjen seperti SLS, mungkin kalian tahu ya. Itu yang biasanya bermasalah terhadap kulit. Tapi sejauh ini selama kalian buat sendiri prosesnya benar, harusnya tidak akan jadi masalah buat kulit kalian gitu. Terus kalau kalian pakai sabun di luaran juga hasil bilasannya karena mengandung banyak kimia sintetis, mulai dari SLS atau apa juga akan berpengaruh terhadap biota alam kita. Tapi kalau kita bikin sendiri otomatis lebih biodegradable, lebih gampang terurai. Jadi banyak banget alasan kenapa kalian mesti bikin sabun sendiri. Terus uniknya lagi adalah kulit itu beda-beda ya. Kalau kalian bisa bikin sabun sendiri, kalian bisa meracik resepnya. Misalnya, saya mau pakai avocado oil, saya mau pakai misalnya jojoba oil, saya mau tambahin vitamin E, saya mau tambahin vitamin C. Itu salah satu keuntungan kalau kalian bisa bikin sabun sendiri, kalian bisa mengontrol penuh isi kandungannya. Gitu. Wah, okay. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, teman-teman yang mau bertanya boleh ya menekan fitur raise hand-nya, dan setelah dipersilahkan boleh on mic atau menanyakan pertanyaannya lewat fitur chat. Nah, ternyata lewat sabun minyak jelantah ini kalau kita menghasilkan sabun ya Kak, selain kita mendapatkan produk yang pemanfaatannya itu sesuai dengan keadaan kita yang saat ini dalam pandemi, dan pastinya harus menjalankan protokol kesehatan, dan yang paling penting yaitu sering mencuci tangan dengan sabun, kita bisa banget ya sambil menjaga bumi kita gitu Kak ya. Banget. Sekali pemanfaatannya. Kalau mungkin kalian bisa tambahin serai, tapi juga kan secara natural dia antibakterial, kalian bisa tambahin di sabun kalau kalian bikin sabun gitu. Jadi benar-benar banyak manfaatnya kalau kalian mau belajar tentang sabun. Selain itu juga kalian mengurangi jejak karbon. Kalau kita beli sabun otomatis banyak jejak karbon yang kita tinggalkan. Selain itu juga sabun kita beli setiap hari, plastiknya berapa banyak bungkus plastik atau apa yang kita hasilkan, berakhir di mana juga. Jadi kita harus berpikir lebih jauh karena semuanya akan berdampak pada akhirnya pada kita, kalau nggak pada kita, pada generasi selanjutnya gitu ya. Jadi kalian mesti tahu kalau kalian beli apapun kemasan plastik atau apapun, kalian mesti pikir itu kemana nanti ending dari plastik atau apa ya, atau kemasan-kemasan yang tidak mudah terdaur ulang gitu. Silahkan ini Kak Robiatul mau bertanya nih, sudah menekan fitur raise-nya. Pada Kak Robiatul dipersilahkan. Silahkan. Iya Kak, saya ingin bertanya. Untuk kalau ini kan pembuatan sabunnya kita sabun batangan gitu ya Kak. Nah, kira-kira kalau misalkan sabun yang kayak cair gitu bisa nggak Kak? Dan bedanya apa gitu? Baik, untuk sabun cair kita beda bahan. Kita butuh lemak juga dan butuh juga bata untuk menghasilkan sabun cair. Tapi kita nggak pakai si NaOH atau soda api ini. Kita pakai si koh. Gitu. Kita pakai si namanya koh. Kalau NaOH kan natrium hidroksida, kita pakai potasium hidroksida atau si koh ini, jadi beda bahan. Kalau si NaOH ini biasanya akan membuat sabun itu mengeras jadi sabun batang. Nah, kalau si koh ini akan membuat sabunnya itu mencair gitu. Jadi beda bahan dan beda metode. Kalau si cold process sabun batang ini nggak butuh banyak energi, kalian tinggal pakai pengocok telur sudah jadi. Tapi kalau sabun cair, kalian butuh energi lagi, kalian butuh harus pakai hand blender, nggak bisa pakai pengocok telur karena kita bermain di suhu yang tinggi, butuh pemanasan gitu. Jadi beda banget prosesnya. Terus kalau kalian tanya, saya lebih prefer sabun batang. Kenapa? Karena 100% adalah kandungannya dari bahan-bahan yang kita mau. Kalau kalian bikin sabun cair itu 50-70% adalah air. 30% hanya bahan-bahan yang kalian mau tambahkan. Jadi kalau misalnya mau
bagusan mana buat kulit, buat badan pakai aja sabun batang. Terus kalau misalnya pada bilang sabun batang tuh orang tuh ngerasa sabun batang tuh nggak higienis, cepat kotor gitu ya. Kalian mungkin juga belajar bahwa sabun batang ini adalah pH-nya tinggi, sekitar 8 sampai 9. Kita bisa tahu bahwa pH tinggi otomatis bakteri nggak mau tinggal ya. Gitu. Jadi relatif aman gitu. Jadi beda bahan kalau kamu mau belajar sabun cair nanti mungkin bisa tahu lagi lebih lanjut tentang sabun cair, sabun batang. Gitu. Oke deh, mungkin teman-teman lagi proses pembuatan atau yang belum buat sabunnya, mungkin ada ya. Jangan lupa teman-teman dicoba nih cara pembuatan sabun dari minyak jelantahnya, dan jangan lupa di-post di Instagram dan tag @Kertabumi Recycling Center dan @Kataliskimia UI. Dan ada 2 door prize untuk 2 pembuat sabun terbaik menunggu persembahan dari Kertabumi Recycling Center. Oke deh Kak, ternyata sekali lagi bermanfaat sekali ya pembuatan sabun lewat minyak jelantah ini. Oke, setelah tadi kan sudah ada sesi tanya jawab ya Kak ya, sambil kita menunggu proses pembuatannya. Mungkin selanjutnya seperti yang udah disampaikan di akhir acara, di awal acara, maaf, kita akan mengadakan kuis nih Kak. Peserta dipersilahkan untuk masuk ke laman mentimeter.com dan memasukkan kode yang tertera di layar. Oke, silahkan pada panitia. Farida boleh share screen untuk kode mentimeter.com-nya sambil menunggu peserta boleh masuk ke laman kode ada di atas bagian layar ya, 99444. Langsung buka mentimeter.com dan masukkan kodenya teman-teman bisa nih langsung masuk ke laman mentimeter.com dan memasukkan kodenya tadi ya. Dan kembali diingatkan, nama yang digunakan adalah nama yang didaftarkan untuk mengikuti workshop ini, sehingga memudahkan panitia masuk ke laman mentimeter.com-nya. Oke, udah ada 34 orang nih. Ya, teman-teman yang lain yang belum masuk, silahkan memasukkan kodenya 5961884. Oke, masih terus bertambah ya. Ini sekarang udah ada 35 orang peserta nih yang udah masuk ke laman mentimeter.com. Silahkan memasukkan kodenya 5961884 dan jangan lupa menggunakan nama sesuai yang didaftarkan saat mengikuti workshop agar memudahkan panitia menghubungi pemenang nanti. Diingat-ingat lagi nih tadi yang disampaikan oleh Kak Santi biar bisa menjawab soal kuis hari ini, dan ada reward berupa GoPay atau OVO yang akan diberikan kepada 3 peserta dengan peringkat tertinggi. Oke, sudah ada 42 orang ya peserta yang ikut, yang sudah masuk ke laman mentimeter.com.
Masih ditunggu untuk peserta-peserta lain yang mau join dan masuk ke laman mentimeter.com-nya. Oke, ada 44 orang ya sekarang. Oke, untuk kodenya adalah yang tertera di layar yaitu 8896618884. Oke, sudah ada 43 orang ya yang masuk. Oke. Ini ya, kodenya tertera di bagian atas layar. Ya, untuk kodenya juga sudah dikirimkan lewat fitur chat di Zoom ya, 5961884. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya untuk peserta-peserta lainnya join. Sekarang sudah ada 47 orang peserta yang sudah join di mentimeter.com. Silakan untuk peserta yang lain boleh masuk dan memasukkan kodenya 5961884. Oke, sudah bertambah ya, ada 50 orang peserta yang sudah masuk. Kita tunggu sampai 12.28 ya. Kita tunggu sampai 11.28 untuk peserta yang mau masuk dan mengikuti kuis hari ini. Dengan kodenya 5961884. Oke, sudah ada 52 orang peserta ya yang join. Oke, sudah 1 menit. Mungkin kita mulai saja ya kuis hari ini. Siap-siap ya teman-teman semua. Boleh dimulai kuisnya? Oke, siap-siap ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama, dalam pembuatan sabun dapat terjadi reaksi eksotermis antara NaOH dan air. Maka apakah yang dimasukkan terlebih dahulu, NaOH atau air? Ada 3 pilihan jawaban nih teman-teman. Ayo segera dipilih ya. Peserta yang menjawab paling cepat akan mendapatkan skor yang lebih tinggi nih. Ya, 5, 3, 2, 1. Dan jawabannya ternyata adalah, kira-kira udah pada bener nggak nih? Oke, jawaban yang benar adalah NaOH dimasukkan ke dalam air. Ada 36 peserta ya yang sudah menjawab dengan benar. Untuk yang jawabannya masih salah, mungkin masih keliru ya dengan jawabannya. Ayo diperhatikan lagi bahwa NaOH dimasukkan ke dalam air. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Oke. Nunggu di-share screen-nya, mungkin bisa diingat-ingat lagi nih tadi penjelasannya, dan mengira-ngira nih kira-kira nanti pertanyaannya apa nih. Oke, mungkin ada sedikit satuan. Oke, sudah bisa. Oke, mungkin kita ulang lagi dari pertanyaan yang pertama ya, teman-teman. Mohon maaf. Oke, pertanyaan pertama, workshop pembuatan sabun termasuk rangkaian kegiatan katalis pada? Ada 3 pilihan jawaban nih, teman-teman. Boleh banget langsung dipilih jawabannya. Oke, dan ternyata jawabannya adalah pre-event. Benar banget untuk 38 orang peserta yang sudah menjawab dengan benar. Jadi workshop pembuatan sabun ini termasuk rangkaian acara dari pre-event ya. Oke, kira-kira siapa nih yang mendapatkan skor paling tinggi? Oke, selamat kepada Yasmin
Yasmin yang mendapatkan skor tertinggi dan juga menjawab tercepat pertanyaan nomor 1. Oke, masih ada kesempatan nih teman-teman, masih ada 4 pertanyaan lagi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Kegunaan sabun minyak jelantah yaitu kecuali, ya ada 3 pilihan jawaban juga nih teman-teman. Ayo silahkan dijawab, kira-kira apa nih jawabannya nih. Oke, mulai 3, 2, 1. Dan ternyata jawabannya adalah sabun badan. Oke, mungkin tadi keliru ya dengan kata-kata kecuali tadi. Oke, selanjutnya kita melihat nih, kira-kira siapa nih yang berhasil membalap atau posisinya tetap 1 nih, siapa nih kira-kira? Apakah berhasil dibalap? Ya, berhasil dibalap. Ternyata posisi 1 diraih oleh Karisda Maulida yang menjawab tercepat pertanyaan kedua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Oke, pertanyaan ketiga. Dampak negatif yang dihasilkan minyak jelantah terhadap lingkungan yaitu apakah menyuburkan tanah, mencemari air dan tanah, baik bagi hewan yang hidup di dalam tanah, kira-kira apa nih jawabannya? Ya, ternyata jawabannya adalah mencemari air dan tanah. Wah, udah hampir semuanya benar ya ini, udah ada 53 peserta yang menjawab dengan benar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke skornya nih. Kira-kira siapa nih yang berhasil mendapatkan posisi pertama pada kuis? Oke, posisi pertama ternyata diraih oleh Rahma Indah dengan skornya 2.842. Wah, selamat ya. Kita lanjut nih ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat, proses pembuatan sabun termasuk ke dalam reaksi apakah ekstraksi, sulfonasi, atau saponifikasi? Ayo teman-teman, kira-kira apa nih jawabannya? Mulai hitung mundur ya, 3, 2, 1. Ternyata jawabannya adalah saponifikasi. Benar banget buat 48 peserta yang sudah menjawab dengan benar ya. Selamat. Selanjutnya kita lihat lagi nih skornya. Kira-kira ada perubahan nggak nih di antara urutan skornya? Wah, ternyata posisi 1 tetap dipegang oleh Rahma Indah ya, yang akan segera disusul nih kayaknya sama Oksafina di posisi kedua dan Dina Ikrama Putri di posisi ketiga. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih teman-teman semua, siap-siap ya. Oke, tadi di pertanyaan terakhir ada 36 orang yang sudah menjawab dengan benar. Nah, sekarang adalah pengumuman kira-kira siapa nih yang memenangkan kuis pada acara workshop hari ini. Oke, selamat kepada 3 peserta dengan posisi tertinggi pada kuis pada hari ini. Akan mendapatkan reward berupa saldo GoPay atau OVO. Para pemenang silahkan menunggu panitia menghubungi untuk mendapatkan rewardnya. Dan para pemenang boleh nih screenshot layarnya sebagai bukti yang ditunjukkan pada panitia nanti. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah aktif mengikuti kuis hari ini ya. Selanjutnya kita akan mengadakan penyerahan sertifikat dan bingkisan secara simbolis kepada pemateri kita hari ini, Kak Santi Novianti. Menunggu panitia. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Santi atas waktu dan ilmu yang luar biasa bermanfaat yang telah diberikan hari ini. Terima kasih Kak Santi. Semoga sehat selalu ya Kak. Terima kasih, sama-sama semua.
Oke, selanjutnya kita ada sesi foto bersama nih sebagai dokumentasi workshop kita hari ini. Pada para dan Kak Yanis, boleh silakan dipandu foto sesi bersamanya. Untuk teman-teman, boleh nih on cam biar kita bisa foto bersama. Oke, udah mulai pada on cam ya. Yuk, bisa nih. Yang belum on cam, silakan ditunggu. Ini ada 4 slide, aku hitung ya. Untuk slide pertama, 1, 2. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Wah, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah on cam dan kita sudah melewati foto sesi bersama. Oke, selanjutnya adalah pengumuman pemenang Lomba Katalis 2021. Seperti yang telah dikabarkan lewat media-media informasi, Katalis 2021 telah mengadakan lomba berupa TikTok Challenge dengan tema Be Responsible to Environment During Pandemic dan lomba infografis dengan tema How to Live More Eco-Friendly During Pandemic. Sekarang kita mau umumin nih pemenang Lomba Katalis 2021 ini. Sebelum kita umumkan, kita sama-sama lihat bareng yuk karya-karya yang dibuat sama teman-teman kita yang telah mengikuti lomba ini. Oke, kita mulai dari lomba infografis ya. Ada karya dari Kak Rizda Maulida S1 2018, Kak Mega Rahma S1 2018, dan karya dari Kak Rahmadani S1 2018. Berikutnya ada karya dari Itmar Aulia S1 2020 dan Kak Fauzan R S1 2019. Selanjutnya adalah finalis lomba infografis ada dari Kak Duha S1 2019 dan Kak Danu S1 2017. Juga ada finalis TikTok Challenge dari Nur Rasmi S1 2018 dan Kak Johan S1 2018. Wah, keren-keren banget ya teman-teman kita. Oke deh, kayaknya udah pada nggak sabar ya mau tahu siapa yang menang. Kalau gitu kita langsung umumin aja ya pemenang Lomba Katalis 2021. Selamat kepada Kak Arhamadani S1 2018 sebagai pemenang juara Lomba Infografis. Selamat kepada Kak Fauzan R S1 2019 sebagai pemenang juara favorit Lomba Infografis. Kemudian selamat kepada Kak Johan S1 2018 sebagai juara TikTok Challenge. Juga sebagai juara favorit TikTok Challenge Lomba Katalis 2021. Wah, selamat ya kepada para pemenang. Dan sekali lagi terima kasih untuk para peserta yang telah aktif mengikuti rangkaian lomba yang diadakan Katalis 2021 ini. Untuk teman-teman yang belum beruntung, jangan sedih dulu. Ingat, masih ada door prize dari Kertabumi Recycling Center. Akan ada 2 door prize untuk 2 pembuat sabun terbaik. Cara buat dapetin door prize-nya yaitu dengan post di Instagram hasil produk sabun kalian dan tag @Kertabumi Recycling Center dan @Katalis Kimia UI maksimal 2 hari setelah workshop berlangsung. Jangan lupa partisipasinya ya teman-teman. Selain kita praktik ilmu yang kita dapatkan hari ini, kita bisa dapat door prize nih dari Kertabumi Recycling Center. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pemateri dan tentunya Kertabumi Recycling Center serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan sebagai langkah kecil kita menjaga bumi kita ini. Berikut adalah link form evaluasi untuk acara workshop pada hari ini, sekaligus absensi peserta workshop untuk mendapatkan e-sertifikat. Dimohon untuk seluruh peserta mengisi dan memperhatikan kebenaran penulisannya ya, karena data akan digunakan pada e-sertifikat. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan.
Akhir kata, terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.